Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Berasibuan selaku dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, nama saya Didi Afrizal dengan NIM 19111130137, kelas 7D Ekonomi Syariah. Nah, video ini dibuat bertujuan untuk menjelaskan apa sih studi kelayakan bisnis itu, apa sih tujuannya gitu. Dan juga video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Berbicara tentang studi kelayakan bisnis, mungkin teman-teman di rumah sudah mengetahui apa itu studi kelayakan bisnis. Mungkin di pikiran teman-teman mungkin studi itu metode atau untuk mengukur kesiapan kita dalam memulai sebuah bisnis gitu. Nah, studi kelayakan bisnis itu adalah sebuah studi yang bertujuan mengukur kelayakan suatu proyek bisnis kita. Nah, studi ini teman-teman berfokus pada identifikasi potensi masalah. Nah, harapannya usaha yang akan Anda atau kita jalankan nantinya dapat bertahan lama dan jauh dari potensi rugi atau kebangkrutan. Tetapi bukan hanya mengidentifikasi masalah. Nah, studi kelayakan bisnis ini juga membahas bagaimana solusi atau atas masalah tersebut. Misal, seperti masalah mengenai operasional dan bagaimana bisnis ini berjalan nantinya. Itu dipelajari di studi kelayakan bisnis. Nah, tujuan melakukan studi kelayakan bisnis itu apa? Yang pertama itu tentu dari studi kelayakan bisnis ini adalah untuk menilai peluang proyek bisnis. Apakah proyek tersebut layak untuk kita jalankan atau tidak? Dan jika memang proyek layak diteruskan, maka bisa ditentukan upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi kita dari risiko rugi atau kebangkrutan. Nah, studi kelayakan bisnis yang dilakukan secara mendalam bahkan dapat membantu kita menjalankan elemen penting usaha seperti pemasaran. Nah, sebab studi ini memberikan gambaran situasi bisnis yang akan kita hadapi nantinya. Ada 5 aspek penting dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada aspek manajemen. Nah, yang mana aspek manajemen ini adalah aspek yang berhubungan dengan operasional bisnis, mulai dari tahapan pembangunan hingga pengembangan. Bisa dibilang inilah aspek yang cakupannya paling luas dibandingkan aspek-aspek nantinya. Yang kedua ada aspek keuangan. Nah, setiap bisnis teman-teman itu pasti butuh modal agar bisa bisnis kita berjalan. Nah, maka dari itu aspek keuangan merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk menilai kelayakan sebuah proyek bisnis kita yang akan kita jalankan. Yang ketiga ada aspek hukum. Nah, aspek hukum membahas tentang syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi perusahaan. Apakah ada kemungkinan sistem kita nanti itu bertentangan dengan hukum? Jika ya, ya kita harus mencari solusinya. Dan jika tidak, ya kita akan teruskan saja. Dan apa saja yang harus dipersiapkan agar usaha kita nantinya jadi legal dan sah di mata hukum. Yang keempat adalah aspek pasar dan pemasaran. Nah, aspek pasar dan pemasaran, target pasar dan cara pemasaran merupakan elemen penting dalam bisnis. Tanpa adanya pelanggan, mustahil bisa berjalan. Maka, tidak mengherankan jika pasar dan pemasaran pun menjadi aspek studi kelayakan bisnis yang paling penting juga. Yang kelima ada aspek ekonomi dan budaya. Nah, ini aspek terakhir. Aspek studi kelayakan bisnis adalah ekonomi dan budaya. Nah, aspek ini menyoroti bagaimana peran usaha terhadap lingkungan di sekitar mereka atau di sekitar kita nanti, di sekitar bisnis kita. Apakah bisnis kita memberikan manfaat ekonomi untuk lingkungan sekitar atau justru merugikan? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, itu adalah 5 aspek dalam studi kelayakan bisnis. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang bisnis yang saya lakukan atau kami lakukan, yaitu Rumah Kedelai UIN Paman Soekarno Bengkulu. Nah, yang mana Rumah Kedelai ini berfokus untuk membuat makanan-makanan ringan seperti ada donat dari sari kedelai, ada asrat kedelai, ada juga dari
susu dari kedelai, ada juga tahu dari eh, eh, ampas kedelai. Nah, aspek manajemen bagaimana yang dilakukan oleh rumah kedelai, di mana rumah kedelai ini merupakan bagian dari UKK KSSMC, yang mana saya sendiri sebagai PLT Ketua Umum UKK KSSMC 2021-2022. Nah, di mana di rumah kedelai ini kebetulan saya juga sebagai ketua rumah kedelai, di mana di struktur organisasi kami ini ada pembina ya, ada Ibu Wardah, ada ketuanya saya, dan sekretaris, bendahara, dan juga bisa dibilang karyawan-karyawan atau anggota-anggota dari rumah kedelai. Yang mana di anggota-anggota rumah kedelai ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok pembuatan tahu, ada pembuatan susu, dan ada pembuatan donat. Nah, dan yang kedua adalah aspek keuangan. Nah, rumah kedelai ini berdiri sejak tahun 2014 hingga sekarang dan masih bisa diteruskan. Nah, rumah kedelai ini modal awalnya itu ya kita, kalau di periode kami ini kita iuran dan memanfaatkan uang kas yang ada di UKK KSSMC, dan alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah sudah mencapai keuntungan kami sehingga kami bisa membeli bahan-bahan yang lebih untuk kami produksi lagi, dan juga kami sudah menyiapkan tabungan juga untuk mengadakan pelatihan-pelatihan yang lebih besar lagi. Nah, aspek hukum. Nah, aspek hukum dari rumah kedelai ini, usaha kami ini bernama Rumah Kedelai Tasudo Win Paunsuoro Bengkulu, yang mana kami masih mengacu di ADRT KSSMC dan juga masih mematuhi peraturan yang ada di Win Pak Soekarno Bengkulu, karena kami bertempatan masih di lingkup kampus Universitas Islam Negeri Pak Soekarno Bengkulu, yaitu di gedung Radio Elbas. Nah, aspek pemasaran dan aspek pasar dan pemasaran. Nah, target pasar kami yaitu kalangan dosen dan mahasiswa se-UIN Fakultas Soekarno Bengkulu, sehingga dan peluang kami masih cukup besar karena belum ada yang menyaingi kami untuk pembuatan donat, tahu, dan susu dari kedelai. Saingan kami cuma penjual-penjual di ibu-ibu kantin, itu yang, tapi kami berbeda gitu. Mereka menjual goreng-gorengan, sedangkan kami memberikan makanan-makanan yang lebih ke donat, susu, dan tahu gitu. Dan juga yang terakhir aspek ekonomi dan budaya, karena kenapa rumah kedelai ini sangat baik untuk dilanjutkan atau layak menjadi bisnis, karena harga yang kami pasarkan di situ murah sesuai dengan kantong mahasiswa, tidak terlalu besar atau tidak terlalu mahal, karena kami menyadari bahwa kami ini tempatnya masih di lingkung kampus dan kami harus menyesuaikan dengan keadaan atau keuangan mahasiswa-mahasiswa yang ada di UIN Fakultas Bengkulu. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.